Feng Shui menggarisbawahi kayu adalah yang terbaik untuk pintu, terutama pintu utama, pintu kamar tidur. Dengan bonafitnya itu, dia buka di seberang, tapi nggak ada semut yang datang, lalat pun nggak ada yang mau masuk, sepi, sampai bangkrut. Loh, kan cuma ke seberang, semua langganan juga tahu kenapa nggak mau pergi gitu, kan? Nah itu, tapi itu terjadi gitu ya. Kenapa bisa kepepet duit gitu? Berarti ada yang nggak beres dong. Ya, ya. Coba kita introspeksi, yang nggak beres itu apa? Apakah tidak cocok bidang bisnisnya? Apakah tidak cocok posisi kedudukan tempat dagangnya itu? Termasuk rumahnya itu. Saudara punya rumah ngadep timur, nggak usah bayar sewa. Nggak cocok pun dagang di situ. Ya percuma, buat apa kalau ngabisin banda ya toh? Mendingan kita bayar sewa tapi maju, betul nggak? Karena selama itu adalah masih nasib dan belum takdir, tentu segala sesuatunya masih bisa diubah ya. Kita masih diberikan peluang untuk mengejar nasib yang jauh lebih baik. Saudara Abang 2 Jakarta di Instagram YouTube. Selamat malam sahabat Sonora, ketemu lagi sama Puspa kali ini di Sonora Feng Shui bersama dengan Pakang. Menyapa Pakang dulu. Selamat malam Pakang. Selamat malam Puspa. Apa kabar Pakang? Selalu always lah. Baik-baik saja. Pakang, Iya. hari belakangan ini cuacanya lagi terik banget nih. Gimana? Begitulah. Masih tetap semangat pastinya ya Pakang ya? Selalu dong, walaupun kita gampang lelah ya. Iya, tapi semangat harus dong. Semangat terus, dan ini banyak pertanyaan sudah masuk nih Pak Kang. Tapi saya ingin mempersilahkan Pak Kang dulu nih, yang sudah masuk juga pertanyaan di YouTube-nya Pak Kang. Oke dah, kalau begitu saya cepat aja ya. Siap. Tidak buang waktu ya. Begini Puspa, Iya Pak Kang. kita kunjungi dahulu sahabat Sonora kita yang bernama Juragan Yuniawan Mohtar, yang bertanya pada video bentuk kafling rumah, pintu, dan dapur. Salam sukses Pak Kang. Saya bermaksud merenovasi rumah. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini langsung saya jawab aja deh Puspa ya. Ya. Apakah pintu utama boleh menggunakan engsel pivot? Kalau boleh, apakah tetap harus memakai kusen kayu? Ya, memang zaman dulu Feng Shui tidak mengenal engsel semacam itu. Ya. Engsel biasanya Feng Shui itu menempel pada salah satu sisi di kiri atau di kanan ya. Engsel vertikal yang berada di kiri atau di kanan. Tapi kalau pivot kan dia menempel pada bagian atas engsel yang horizontal itu, Puspa. Ya, Pak. Dan kadang juga ke bawah, ke lantai gitu ya. Iya. Nah kalau zaman dulu kita ke kunjungi bangunan-bangunan di China, di Chungguo, Iya. itu banyak kita ketemui malahan pada kuburan-kuburan. Karena apa? Karena engsel semacam ini dibutuhkan ya untuk bahan yang tebal-tebal gitu ya. Misalnya itu kalau kuburan zaman dulu di bawah tanah, itu ditutupnya kan pakai gerbang yang tebal itu dari batu marmer yang tebal sekali. Iya. Jadi dia nggak mungkin ada engsel dari besi toh. Iya. Engselnya pivot itu dari batu itu sendiri, dibuat bulatan ke atas dan juga ke bawah ya. Yang masalahnya nggak apa-apa sih kalau mau memakai. Namun dalam Feng Shui kan kita mengenal dua hal ya. Yang pertama, bagi pintu kita harus tahu posisinya benar atau enggak gitu ya. Ya. Peletakan pintu itu ada hitungannya di mana kalau secara khusus.
Dan yang kedua adalah ukuran daripada kosong kusennya. Nah, kalau kita menggunakan engsel pada kiri atau kanan daripada engsel yang vertikal, lubang daripada kusen itu jelas, ya, lebarnya yang mana, tingginya yang mana. Nah, kalau pivot tentu saja karena dia buka pada salah satu sisi, ada bagian yang kecil yang nggak bisa dilewati manusia, Ya. dan ada yang bisa dilewati manusia gitu ya. Ya. Nah, yang bisa dilewati orang inilah yang sebaiknya diukur feng shui-nya bagus atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ditanyanya, kalau boleh apakah tetap harus memakai kusen kayu? Nggak ada kaitannya antara dengan bahan kayu atau dengan logam ya. Ya. Yang penting kayu adalah unsur yang hidup, silakan gitu ya. Kalau mau memakai unsur-unsur bahan yang lainnya pula gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ditanya begini. Untuk bahan pintu, apakah bahan WPC, wood plastic composite, dapat digolongkan termasuk unsur kayu? Ya, wood plastic composite. Di situ ada tulis kayu, Ya. ada tulis plastik. Ada kayunya, ada plastiknya, itu bubuk dicampur. Nah, kalau mau itu dianggap oleh pemilik rumah dalam hal ini adalah Juragan Yuniwan Ngotang sebagai kayu, silakan aja gitu ya. Ya. Boleh-boleh aja. Walaupun sebetulnya feng shui menggarisbawahi kayu adalah yang terbaik untuk pintu, terutama pintu utama, pintu kamar tidur ya. Tapi kalau yang punya rumah mau pakai wood plastic composite, tentu nggak ada yang larang dong ya. Nggak masalah itu. Ya, oke, lanjut lagi. Lanjut, Pak. Apakah bahan terbaik yang sebaiknya digunakan untuk tangga? Cor, kayu, atau besi? Bebas mau di tangga itu mau tangga cor ya dengan beton, mau pakai tangga kayu, mau pakai tangga besi, silakan ya. Nggak ada ketentuannya. Yang berdasarkan feng shui, janganlah membuat tangga spiral di dalam rumah. Tangga spiral bertiang tunggal itu yang tidak baik gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Juragan Yuniawan Ngotang, Ya. kalau misal ada sebuah tanah hook berbentuk trapesium, dia bilang, Ya. sisi depannya menghadap 332 derajat dan 279 derajat. Kemudian sisi belakangnya berkedudukan di 152 derajat dan 62 derajat. Sisi mana yang dapat menjadi acuan feng shui? Terima kasih Pak Kang. Sisi mana tuh, Puspa? Semua sisi. Ya, Aja sih, Pak. semua sisi. Ya, jadi feng shui tidak melihat parsial, dia harus melihat semuanya menjadi satu kesatuan. Nggak bisa dipilah-pilah bagian mana. Nah, yang dimaksud mungkin yang mana yang jadi bagian kedudukan gitu ya. Nah, dalam konteks kedudukan, posisi kedudukan tanah, bangunan, tentu juga harus dilihat. Nah, bentuk trapesiumnya itu seperti apa? Berapa lebar, berapa panjang, berapa kemiringan. Ya, dia nggak menulis. Kalau pada sudut 332 derajat itu 10 meter, sisi yang lainnya 5 meter atau 7 meter kan bentukannya udah berubah tuh ya. Dia tergantung berapa meter ya pada sisi-sisi tersebut. Nah, kemudian juga di mana posisi itu berada ya, trapesium itu berada gitu ya. Lingkungannya seperti apa. Kemudian barulah kita tahu ya cocok apa enggak terhadap penghuni rumahnya kelak. Ini juga butuh data kelahiran lengkap gitu ya. Jadi kalau ditanya bagian mana yang harus menjadi acuan feng shui, seluruh bagiannya. Tapi yang mana yang jadi posisi kedudukan tentu tidak bisa dijawab. Harus butuh data dan penjelasan yang jauh lebih terinci lagi. Lebih detail lagi ya, Pak Kang. Betul. Boleh lanjut? Lanjut, Pak Kang. Begini, kalau kita lanjut, saya sebetulnya sudah banyak kali puluhan tahun ya
mungkin dari sebelum Puspa lahir saya udah praktek feng shui kali ya. Seriusan Pak Kang? Bener kan? Luar biasa Pak. Nah, jadi kalau cerita orang sukses, cerita orang apes itu udah banyak saya dengar. Jadi kalau cerita orang yang tadinya tinggal di rumah di emperan toko orang, Ya. kemudian dagangnya numpang sedikit di emperan orang, kemudian dari yang sedikit itu dia mulai nyewa sedikit di sudut lahan orang, dia bayar kontrakan harian, kemudian dia masuk ke dalam rumah sedikit juga dia sewa, sampai akhirnya dia sewa satu bagian rumah dan kemudian seluruh rumah dia miliki, dia beli, itu seringkali sudah banyak terjadi. Jadi orang yang bisa tadinya di emperan kemudian menjadi orang yang berdikdaya, punya kemajuan, itu kan hokinya luar biasa ya. Ya. Tapi yang punya tempat yang kemudian diambil sedikit-sedikit sampai habis kan apes loh. Iya betul. Kenapa sih bisa ada orang yang begitu apes, ada orang yang begitu hoki sih Puspa? Ya, ini kan yang jadi banyak pertanyaan nih bagi orang nih. Ya, karena orang suka bilang nih kalau feng shui ini mistik gitu kan. Tapi cobalah, kenapa ada orang yang bisa kemudian berjaya dari sedikit-sedikit, tapi ada orang yang kemudian juga apes gitu ya. Sebetulnya banyak cerita, Puspa. Ya Pak Kang. Misalnya gini ya, saya masih ingat bener udah berkali-kali itu ya, ada orang nih maju gitu ya, udah maju, dia merasa dia nyewa nih di tempat orang nih, Puspa. Ya. Dia nyewa, dia dagang, maju, kemudian dia pikir daripada nyewa dia beli aja kan. Nah yang si punya tempat tahu kalau dia maju berarti dia mesti jual tanahnya harga tinggi dong. Betul, nggak mau Nah, rugi. nggak mau rugi, dia juga mau menikmati untung. Nggak mau dia. Di seberang rumah, di seberang toko dia, itu ada tempat yang jauh lebih gede, Oh. lebih murah lagi. Pindah Toh, ke sana. kok cuma nyebrang, langganan juga tahu. Dia pindahlah ke seberang toko, Ya. dengan toko yang lebih besar, mewah, kelihatannya bonafide. Dengan bonafidnya itu dia buka di seberang, tapi nggak ada semut yang datang, lalat pun nggak ada yang mau masuk, sepi, sampai bangkrut. Loh, kan cuma ke seberang, semua langganan juga tahu kenapa nggak mau pergi gitu kan? Nah itu, tapi itu terjadi gitu ya. Nah setelah dia datang ke saya diperiksa, itu memang nggak cocok posisinya, Puspa. Ya, jadi sayang kenapa dia nggak bertahan di tempat yang lama gitu. Ya seberang boleh aja dia beli sebagai extension gitu ya, sebagai perluasan. Nah ini ada, saya cerita ini nih. Saya mau berharap sahabat Sonora membuka pikiran masing-masing ya, membuka akal budinya dan mencoba kita mencari jawaban untuk seorang sahabat nih yang bertanya. Ya. Namanya Maitri Tania. Juragin berarti ya. Ya, bertanya pada video bentuk kafling rumah, pintu dan dapur. Bahkan bagaimana kalau tempat usaha yang bentuknya L? Dulu 2 ruko dia bilang, Puspa. Oh. Sekarang tinggal 1,5 ruko. Karena setengah rukonya disewakan. Pintu masuk ruko menghadap ke timur. Nah soal ke timur kita nggak perdebatkan. Karena untuk hal itu kita butuh data yang harus dikirimkan langsung ke Sonora dong ya. Tuh. Nah bagaimana ya Pak yang terbaiknya? Apa saya pakai 1 ruko saja? Tapi bagaimana dengan lantai 2-nya? Dia bilang, karena lantai 2-nya pun jadi berbentuk L. Oh. Mohon saran yang terbaik Pak, terima kasih. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini nih, Puspa, Iya Pak Kang. kenapa sih dikontrakin separohnya ya? Kenapa nggak
satu sekalian ya? Iya. Terus kalau dia maju, justru malahan mau ngontrak yang sebelah. Kalau perlu beli yang di sebelahnya lagi dong ya. Diperluas. Diperluas. Kenapa kita mesti kontrakin? Separuh lagi. Berarti butuh duit dong ya. Nah, Kepepet Pak Kang. nah kalau kepepet, kenapa bisa kepepet duit gitu? Berarti ada yang nggak beres dong. Ya, ya. Coba kita introspeksi yang nggak beres itu apa? Apakah tidak cocok bidang bisnisnya? Apakah tidak cocok posisi kedudukan tempat dagangnya itu? Termasuk rumahnya itu. Ya. Nah, kalau ini nggak cocok, seperti yang tadi saya cerita di awal, Ya. ya misalnya satu tukang bakmi atau satu tukang gorengan berdagang di depan, ambillah sebagian. Akhirnya dia bilang gua butuh tempat buat orang duduk ngopi. Akhirnya ambillah separuh ruko. Kemudian nanti dia beli separuh ruko, dia beli satu ruko, dia beli dua ruko. Akhirnya dua ruko itu punya tukang gorengan. Iya tuh, tukang bakmi yang punya, ya kan? Betul. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Nah, masalahnya sekarang harus kita lihat kalau nggak cocok. Kemudian kita juga pernah jelaskan pada sesi ini bahwa ruko jangan bentuk 1,5. Kalau ruko itu bentuknya L, itu kena siklus 3 bulanan 3 tahunan. Oh, siklus 3 bulanan, 3 tahunan. Pak Kang. Jadi 3 bulan dia maju, habis itu 9 bulannya dia lenyap, sepi lagi. Bagaimana membiayai bisnis kalau begitu gitu ya? Apalagi kalau bidangnya nggak cocok. Terus apalagi posisi kedudukannya nggak cocok, bangkrut lama-lama, ya kan? Ya, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi sudah dikatakan oleh Puspa, kenapa nggak satu aja lah dikasihin? Nah, kalau satu dikasihin, resikonya lebih kecil gitu. Karena kalau bentuk L itu kena siklus tadi, dah. Ya, 3 bulanan dan 3 Nah, tahunan. tetapi jawaban yang paling benar lagi, cari tahu sebetulnya cocok nggak bisnis itu, ya. Nah, kalau kita misalnya si penanya ini ternyata dagangnya restoran, nggak cocok, ya jangan paksakan diri jadi dagang restoran, gitu kan? Ya. Kemudian kedudukannya misalnya di ngadep timur nggak cocok, jangan terus dipaksakan. Jangan begini, orang ya daripada misalnya gua kalau cocoknya nih, misalnya usaha ngadep selatan nih, Ya. tapi saudara punya rumah ngadep timur, nggak usah bayar sewa, nggak cocok pun dagang di situ, ya percuma buat apa kalau ngabisin banda, ya toh? Mendingan kita bayar sewa tapi maju, betul nggak? Betul. Nah, jadi ini yang perlu diseksamai oleh Juragin Maitri Tania. Nah, untuk hal semacam ini, pertanyaan khusus begini, tolong di WA ke 0812 112-9200. Betul. Nama lengkap, tanggal lahir dan jam lahir. Betul sekali. Boleh lanjut? Lanjut Pak Kang. Lanjut satu lagi deh ya. Boleh. Ada Susan Kamto dan Florentia Hendri Yasari yang dibantu jawab oleh Ko Atans. Susan Kamto pada video bentuk kafling rumah, pintu, dan dapur. Bahkan saya mau tanya, suami saya sio anjing tahun 58. Apakah di tahun kelinci ini bagus untuk renovasi rumah? Terima kasih Pak Kang, salam sehat selalu Pak Kang. Jadi saya sebetulnya mau memberi kabar bahagia kepada Susan Kamto ya, bahwa suaminya yang sio anjing itu ya tentu saja nggak ciong gitu. Tetapi saya juga kecewa. Kenapa Pak Kang? Karena itu penjelasan mengenai tidak ciong itu jelas-jelas sudah dari awal tahun lalu udah dipublish di YouTube channelnya Sonora. Kenapa nggak ditonton? Belum nonton kayaknya Pak Kang. Itulah ya. Jadi sebetulnya kan pertanyaan ini nggak perlu diajukan gitu kan? Iya. Ya jadi
Untuk renovasi rumah silakan, karena si anjing tidak ciong gitu ya. Cari tanggal yang selaras ya. Ya. Dari kalender Imlek 2574. Kemudian ada Florentria Hendria Sari ya. Pada video bentuk kafling rumah, pintu dan dapur. Selamat pagi Pak Kang. Saya mau tanya, Sio Kelinci tahun depan boleh renov rumah? Enggak ya, saya sudah beli rumah subsidi dan ada rencana renov tahun depan. Mohon jawab ya Pak. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Ya, kata dibantu jawab oleh Koatan. Ibu sudah memiliki suami, kalau sudah harus mengikuti sio suami ketika melakukan renovasi ya. Nah, tentu saja patokan membongkar rumah, mulai bangun rumah memang patokannya kepada suami ya, Koatan itu betul ya. Nah, tetapi satu hal yang perlu diketahui oleh Juragin Florentia Hendria Sari bahwa sio kelinci tahun depan memang nggak ciong dan boleh untuk memulai renovasi rumah ya, silakan gitu ya, tidak ada masalah. Nah, tapi ada bagusnya nanti mulainya pada tanggal yang selaras gitu ya, dilihat pada kalender Imlek 2575 ya, yang nanti sebentar lagi akan terbit. Wih, Ya, paham nggak tuh? Paham kali ya? harusnya paham Pak Kang. Oke deh. Apa mau saya lagi atau udah dulu nih? Masih ada 4 menit Pak Kang, boleh satu lagi mungkin? Boleh satu lagi? Ada Juragan Andi Rahmat pada video bentuk kafling rumah, pintu dan dapur. Saya mau tanya Pak Kang, lahan rumah saya sempit. Terus saya bikin septic tank dalam dapur dan di atas septic tank tempat masak. Boleh gak sih? Rumah lantainya sempit. Saya bikin septic tank dalam dapur. Walaupun rumah sempit ya, septic tank ya jangan Jangan di dibikin dapur, di ya. dapur. Nanti kalau ada aroma-aroma tak sedap. Iyalah ya. Nah, kenapa sih nggak di pinggirannya, di terasnya gitu ya? Ya. Jadi sebaiknya jangan, apalagi di atasnya tempat septic tank lagi tempat masak ya. Kompor. Jadi sebaiknya ya untuk meringankan aja, jalan keluar yang terbaik ya dibongkar itu septic tank, dipindahin gitu ya. Tapi untuk antisipatif, untuk memperkecil masalah, nyalakan aja lampu nonstop di ruang di atas tempat septic tank tadi, di atas tempat masak tadi gitu ya. Oke. Pak Kang, kita istirahat break sebentar. Oke deh. Oke. Oke, Kembali thank you. sahabat tetaplah di Sonora FM 92 Jakarta, part of KG Radio Network. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih bersama Puspa dan juga Pak Kang. Pak Kang? Iya. Udah siap nih menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang masuk di 081211119200. Ada Juragan Marcelo, double L Pak Kang. Marcelo. Selo, double L. Ya. Oke. Lahir 30 Maret 2008. Tanggal 30 bulan 3 tahun 2008. 2008. Ini Ya. lahirnya 2
12.30. Nah, ini untuk bisnis seperti apa Pak Kang cocoknya, dan kuliah jurusannya yang cocok apa, serta juga arah hadap rumah, handicap, baju warna apa. Terima kasih Pak Kang. Oke, ya posisi kedudukannya saya belum mau sampaikan dahulu karena sebaiknya berorientasi dahulu kepada pendidikannya dahulu ya. Nah, pendidikan yang paling cocok adalah ke bidang hukum atau politik. Tetapi untuk menjadi lawyer dia ternyata kurang cocok. Jadi kalau ngambil ke bidang itu, walaupun nanti lulusnya cocok, tapi untuk mendatangkan uang di bidang tersebut agak lemah gitu ya. Nah, pilihan lain tentu saja di bidang teknik informatika, teknik kimia. Tadi dia tanya dagangnya apa. Kalau teknik informatika tentu saja dagangnya yang berkecimpung di sana, misalnya berkaitan dengan software, programmer gitu ya. Kalau kimia ya tentu dagang kimia ya. Jadi kemudian juga dunia-dunia seni juga termasuk yang cocok gitu ya. Jadi tetapi kalau nantinya dia bekerja lebih kepada bidang jasa, sebaiknya jangan gitu ya. Jadi dia di bidang jasa dia punya penghasilan lemah. Jadi kalaupun kemudian dia di bidang IT, janganlah dia menjual jasa gitu ya, tetapi menjual produknya gitu, produk daripada jasa yang dijual. Jadi dia tidak, misalnya dia disuruh membuat dengan jasa itu kan lain gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian dia juga ke bidang entertain masih cocok, tapi di bidang jasanya dia lemah. Jadi lebih kepada, kalau saya menganjurkan ke bidang teknik kimia. Kemudian ada juga bidang yang cocok masakan gitu ya, kuliner gitu ya. Asia Eropa dia cocok, Asia dia jauh lebih cocok. Kemudian dia juga cocok ke bidang teknik pangan, tetapi perkembangannya agak sedikit lambat gitu. Lagi yang ditanya? Terus kemudian handicapnya, walaupun Marcelo ini daya tangkapnya cepat, namun harus belajar untuk jangan gampang lupa, itu satu. Kedua, harus belajar untuk punya tekad ambisi ya. Kenapa? Karena memang rezekinya Marcelo nggak bisa dibilang jelek, cukup bagus. Tetapi untuk mencapai yang bagus, Marcelo harus berani mentargetkan tujuan daripada Marcelo. Kalau enggak, tentunya ini akan mengambang gitu ya. Jadi itu yang patut dicamkan betul. Baju yang cocok untuk Marcelo apa Pak? Putih. Iya. Ada jangka waktunya? Sebaiknya sering dipakai. Sering dipakai saja. Semoga menjawab Marcelo di malam hari ini. Kemudian kita lanjut Pak Kang. Ada Tanu Wijaya, Juragan Tanu Wijaya. Tanu Wijayanya pakai DJ? Pakai J biasa. Oke. 28 Agustus 28 bulan 8 tahun 1960. 1960. Lahirnya 20/51. 20/51. Oke. Selamat malam Pak Kang, semoga sehat selalu, amin. Mau tanya nih, rumah saya menghadap barat, apakah cocok? Kemudian kalau rumah dibagi kotak menjadi 9 bagian, persis di kotak yang di tengah ada tiang beton untuk menyangga lantai 2, apakah tidak apa-apa? Kemudian kamar anak perempuan saya di lantai 2, tapi posisi tempat tidurnya tidak searah dengan jalan, tegak lurus dengan jalan, apakah juga tidak apa-apa? Gimana Pak Kang? Oke. Rumahnya posisinya menghadap ke barat.
oke, ya termasuk yang cocok. Pada tengahnya ada tiang penjangga, dia bilang amankah? Aman, nggak bakalan roboh ada tiang di tengah. Tapi dari sudut feng shui nggak cocok gitu kan. Kenapa Kang? Ya, karena tiang pada daerah tengah itu akan mengganggu ketidakseimbangan berpikir karena segala sesuatunya dari mulai makanannya di tengah, lambungnya itu udah nggak bagus gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatunya di rumah itu nggak balance lagi ya. Jadi gampang perasaan kena gangguan pada bagian perut, limpa, lambung itu udah pasti sering terjadi gitu ya. Ya. Nah, ya akibatnya gangguan kepada keuangan juga. Kemudian anak yang kamar tidurnya ya, apa Anak ranjangnya perempuan ya, di lantai 2. ranjangnya tegak lurus ke jalanan ya, begitu ya. Betul. Nah, itu akan membuat dia tidur tidak nyaman, kaget-kagetan. Biasanya walaupun dia nantinya lupa mimpi apa, dia mimpi yang biasanya menakutkan gitu ya. Jadi segala apa dia belajarnya jadi jadi nggak konsentrasi, jadi bercabang lah, nggak bisa, nggak susah untuk konsentrasi gitu ya. Nah, apalagi kalau penghuni yang gampang tersinggung ya, macam juragan ini kan gampang tersinggung ya, juragan Tanu. Wijaya. Iya, makin kondisi tadi itu tiada tiang itu makin lah menjadi-jadi lagi. Ya, jadi kalau untuk rumah sebaiknya jangan ada tiang pada tengah. Artinya direnovasi Pak Kang? Untuk sementara, ya untuk sementara pasang cermin pada dinding yang terdekat menghadap ke tiang tersebut. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Juragan Tanu Wijaya. Kita break sebentar Pak Kang. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Kembali lagi di Sonora Feng Shui bersama Puspa dan juga Pak Kang. Segmen terakhir Pak Kang. Oke. Ini ada, wah panjang sekali nih, minta dibacakan. Mbak Puspa tolong dibacakan, sudah lama nih mengirim pertanyaan. Ada Pak Rudi Harmanto. Rudi pakai Y pakai I. Pakai Y. Rudi Harmanto, lahir 6 Juni. Harmanto. Tanggal berapa? 6 Juni. 6 bulan 6 tahun 1988. 1988. Oke. Lahirnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Pekerjaannya koki restoran. Ya. Untuk istrinya Ririn Ya. Nuwariyanti. Ririn apa? Ririn Nuwariyanti. Nuwariyanti. 31 Desember. 31 bulan 12. 1989. Ya. Lahirnya jam 5 pagi. Oke. Pekerjaannya sekarang ART. Jam 5 pagi. Iya. Nah, ini rencananya akan membangun rumah. Arah hadap kapling ke utara. Bagaimana peletakan 3 hal penting feng shui, pintu utama, dapur, dan kamar utama. Mohon juga disampaikan Pak Kang, ini pekerjaan yang cocok untuk Rudi dan juga Ririn. Dua-duanya cocok jadi koki. Dua-duanya cocok jadi
Koki. Ya, dua-duanya masakannya enak sekali. Mhm. Ya, cuma sayangnya tolong kurangi rasa manisnya. Mereka kental sekali dengan rasa manis gitu ya. Ya. Mm-mm. Jadi apalagi untuk makan sendiri juga itu mereka sangat suka manis, tolong dikurangi ya. Juga dagingnya tolong dikurangi pula. Juga mereka cocok berdagang minuman. Jadi kalau dua-duanya buka restoran sendiri tentu majunya luar biasa gitu ya. Luar biasa. Iya. Mhm. Nah, dalam hal menata rumah, Mhm. untuk posisi rumah yang menghadap ke utara tadi, Mhm. ya tentu saja harus dibikin desain yang kompak gitu ya. Saya tidak bisa yang bagus yang bagian mana. Karena untuk yang bagus bagian mana harus dianalisa rinci dari elemen ke semua penghuni rumah gitu ya. Ya. Nah, dalam konteks ini yang penting Rudi dan Ririn jangan malas untuk menyimak apa yang telah disampaikan pada video-video yang telah dipublish pada channelnya FSA. Ya, itu sebagai guidance awal, sebagai pedoman awal untuk bikin rumah. Nanti kalau udah lebih maju lagi, punya restoran sendiri, mau lebih tepat lagi, barulah dihitung lagi lebih sempurna lagi gitu ya. Untuk tahap awal, pakailah pedoman yang telah disampaikan pada channel YouTube FSA. Mhm. Oke, semoga menjawab pertanyaan Juragan Rudy dan juga Juragan Riri. Bahkan malam hari ini kita disapa nih sama sahabat sonora dari Taiwan. Oke. Dan ini ada Juragin Kirana Paramita Putri Anawis. Kirana, ya, Paramita Putri Paramitra Putri Anawis. Anawis. Oke. Lahir 25 Juli 25 bulan 7 tahun 1985. 1985 Lahirnya 1758. 1758 ya. Ya. Pertanyaannya elemen dominan, warna baju yang harus digunakan, dan hadap rumah nih dengan catatan single mom. Kemudian juga handicapnya Pak Kang. Oke. Sebagai single mom, cocoknya menghadap ke barat atau ke selatan gitu ya. Ya. Nah, Kirana berdasarkan analisis dasar ya disebutnya sebagai bersio kerbau kayu gitu ya. Nah, pada umumnya orang berpikiran kalau sudah dibilang kerbau kayu maka kayu adalah yang paling dominan. Sebetulnya bukan, karena yang dominan pada Kirana adalah tanah, yang lemah adalah pada api gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya Kirana gampang terbawa rasa malas gitu ya, kurang gesitnya agak kurang, melambat begitu. Tapi disiplinnya itu yang bertahan untuk kemudian tetap bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Nah, ini yang bagusnya gitu ya. Jadi kalau mau lebih bagus dalam hal segala macamnya, dalam artian kelak kemudian juga pengen berbisnis dan pengen kemudian maju berhasil, maka dari sekarang tentu saja dipupuk rasa semangatnya ya, energinya harus dibiasakan untuk ditingkatkan menjadi habit gitu ya, menjadi kebiasaan untuk terus bersemangat. Nah, untuk itu boleh aja dibantu dengan pemakaian baju warna merah gitu ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan dan kemudian bidang bisnisnya di bidang api, tanah, atau air, maka cepat ke baju aja Kirana satu ketika menjadi orang yang sukses. Oke, semoga menjawab pertanyaan Juragin Kirana. Kita lanjut Pak Kang. Ya. Ini namanya Rudy juga. Rudy pakai I tapi. Rudy pakai I.
Tanggal lahirnya 30 Juni 30 bulan 6 1982. 1982. Lahirnya jam 19 atau jam 7 malam. Ya. Istrinya namanya Vina. Vina pakai Victor. Betul. 13 November 13 bulan 11 11 tahun 1988. 1988 ya. Ya. Jam lahirnya 2 pagi lewat 50. Ya. Yang langsung ditanyakan kalau usaha main saham gimana nih Pak Kang? Terus rumah tinggal menghadap utara, baru pindahan tanggal 21 September 2022. Dan ini lihat kalender Pak Kang, dan waktu itu juga sempat nanya, karena sejak pindah rumah agak merosot usaha sekarang Pak Kang. Mau pindah profesi tapi kira-kira usaha apa yang paling pas dan cocok? Mohon arahannya. Sekarang usahanya buka toko handphone. Buka toko handphone lumayan gitu ya. Asalkan di elektroniknya ya. Nah, di jasanya juga, tetapi di softwarenya nggak cocok, di pulsanya nggak cocok. Kalau Budi main saham, duit ya ke laut lah ya. Karena nggak cocok di bidang itu. Kalau Vina, ya Vina bisa cocok gitu ya. Kemudian rumahnya tadi posisinya apa? Menghadap utara. Iya. Pindahan 21 September 2022. Ya, tahun 2022 kemarin setahun macan ya oke lah ya. Tadi bilang udah tanya saya, berarti saya nggak usah menghitungnya lagi. Nah, tetapi sebagai pebisnis, Rudi memang lemah toh. Ya, kalau dulu pernah nanya, mestinya pernah dijelaskan. Ya. Apakah Rudi selama ini udah pakai baju warna hijaunya enggak gitu ya? Karena sebagai pebisnis kalau hijaunya enggak, Rudi itu kayak seperti layangan singit, kadang-kadang punya prinsip, kadang-kadang hilang gitu prinsipnya ya. Dan seringkali pula gampang keras kepala gitu. Nah, kalau keras kepala dendam, kemudian ya rezekinya melorot begitu ya. Jadi gampang kehilangan rezeki kalau hal itu tidak dipedulikan gitu. Kalau Ruby tadi sering-sering pakai baju hijau ya Pak Kang ya? Betul. Kalau Vina? Merah ya. Merah. Tapi dia bilang dulu pernah bertanya gitu ya. Nah, kalau sekarang udah bertanya lagi, dijawab lagi nggak dipakai juga, nanti baru bertanya lagi nggak ada guna lagi ya toh. Iya, sebenarnya usaha udah cocok, cuman memang belum diterapkan semuanya nih sarannya Pak Kang begitu ya Pak. Saya kurang mengerti ya yang apa saja yang dulu pernah dikasih tahu, tapi biasanya hal-hal semacam itu mestinya sudah disampaikan. Oke. Pak Kang, 1 menit lagi mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora, silakan Pak Kang. Memang nomor satu adalah orang tua, tapi kalau orang tua kan nggak ada salahnya. Kalau anak itu kemudian lahir pada tanggal tersebut, kemudian lahir pada orang tua yang misalnya tidak kaya, bukan berarti kesalahan orang tua ya. Banyak kali orang lahir pada keluarga yang susah, tapi kemudian kan menjadi orang yang sukses gitu ya. Jangan pernah menyalahkan nasib gitu ya. Karena orang yang seolah-olah nasibnya bagus karena lahir pada keluarga berkecukupan, mewah bahkan, belum tentu kehidupannya akan selamanya seperti itu toh. Nah, karena selama itu adalah masih nasib dan belum takdir, tentu segala sesuatunya masih bisa diubah ya. Kita masih diberikan peluang untuk mengejar nasib yang jauh lebih baik. Nah, tadi kata Puspa disampaikan harus hormat orang tua. Itu nomor satu. Kedua, kita harus mengenali diri kita. Kita juga pernah sampaikan itu. Nah, kalau dua hal itu sudah ada di tangan, ini adalah modal. Barulah kemudian kita cari bidang yang cocok.
Nah, kalau ini juga sudah kita dapatkan, nggak mungkin nasib kita menjadi jelek gitu ya. Iya. Segala jalan pasti ada di depan mata. Ya, nanti kita satu persatu di saat ada kesempatan untuk kita lanjutkan cerita ini, kita sampaikan dengan lebih terrinci dengan harapan tentu saja bermanfaat untuk sahabat Sonora. Sukses sahabat Sonora adalah kebahagiaan kita semua, bukan begitu, Betul Puspa? sekali Pak Kang. Terima kasih Pak Kang, selamat malam. Salam Selamat sehat. malam.